Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita mengenai eskatologi atau akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang. Kita bahas di Wahyu 6. Di sana Wahyu 6 ayat 1 sampai Wahyu 19 ayat 6 adalah masa-masa tribulasi, yaitu 7 tahun masa tribulasi. Kita baca ayat 7. Dan ketika anak domba itu membuka mata yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Nah, jadi yang keempat, matra yang keempat adalah kuda hijau kuning, yaitu kuda kematian. Kita lihat ilustrasinya. Now that we're scared, the power of death, to remind the world that only in God there is life, so that man may turn to Him again and praise Him. Bayangkan ya, jadi ketika kita diangkat, kita sedang pesta anak domba, di dunia sedang hancur karena ada antikristus, ada peperangan yang besar, kuda putih, ya, antikristus kuda putih, peperangan yang besar, kuda merah padam. Matra yang ketiga, kuda hitam, artinya kelaparan yang begitu luar biasa. Yang keempat, kuda hijau kuning, artinya adalah maut. Mati karena kelaparan, mati karena perang pedang, mati karena sampar. Wah, seperempat bumi akan mati. Ya, itu keadaan yang mengerikan. Karena orang percaya sudah diselamatkan. Ayat 9 dikatakan di sana, Wahyu 6 ayat 9, dan ketika anak domba itu membuka mata yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suaranya yang katanya, "Berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Jadi ini ketika matra kelima itu adalah suara para martir. Mereka sudah bersaksi tapi mereka dibunuh. Suara itu muncul. Ya, kita lihat ilustrasi dari matra yang kelima. Innocent blood no longer be spilled. Be patient a little longer, until the number of your brothers is complete. Now share my victory over death. Jadi yang matra yang kelima adalah suara para martir, ya, yang menuntut
penghakiman atas semua orang yang telah membunuh para martir. Ayat 11, Wahyu 6 ayat 11 katakan sana, dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. 12, dan aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara mengukurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia dikoncangkan angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berdosa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi di dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. 16, dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. 17, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Jadi yang ke-6 adalah gempa bumi yang luar biasa. Bahkan matahari menjadi gelap, bulan menjadi darah merah, ya, dan bintang-bintang akan runtuh. Wow, keadaan bumi yang begitu kacau balau, namun kita semua dilindungi dan disertai Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Lalu materi yang ke-7 akan dilanjutkan. Kita akan baca materi yang ke-7 dan kita semua akan membuka, materi yang ke-7 akan membuka 7 sangkakala. Kita akan bahas dalam video berikutnya mengenai 7 sangkakala, apa isinya, dan kita semua boleh mengerti bersama-sama. Saya tampilkan sekali lagi di dalam gambar yang berikut, ada apa sih isinya 7 materi. Yang pertama isinya adalah Antikristus. Ya, ketika materi pertama dibuka, Antikristus kuda putih dengan penunggangnya menggunakan panah, ya, dan diberikan mahkota kemenangan. Yang kedua adalah kuda merah padam, artinya adalah membawa kepada dunia perang. Ya. Yang ketiga, kuda warna hitam membawa kelaparan kepada dunia. Dan yang keempat, hijau kuning, kuda hijau kuning yang membawa kematian. Lalu materi yang kelima, para martir akan bersuara. Mereka akan dikatakan istirahat sebentar lagi sampai genap kawan-kawan pelayan Tuhan yang akan menjadi martir. Yang keenam, gempa bumi yang hebat, matahari menjadi gelap, bulan menjadi darah, bintang-bintang runtuhan. Wow. Yang ketujuh adalah berisi 7 sangkakala. Belum selesai, Tuhan menghukum bumi. Dan bila kita semua yang percaya, bukan lagi dihukum di dunia, tapi kita diselamatkan. Puji Tuhan, mari tetap setia, mengasihi Dia dan memuliakan namanya. Ya, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu untuk semua yang kami sudah pelajari. Bila bukan menimbulkan ketakutan, tapi menimbulkan iman, kalau kami semua setia, kami boleh menyongsong Engkau di awan-awan dan bersukacita karena Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Berkati semua yang telah mendengar, kiranya kami boleh mengerti dan kami boleh mengerjakannya di dalam hidup kami. Berkati Tuhan, bila iman kami bertumbuh terus semakin mengenal Engkau yang memuliakan namamu, kami boleh mengasihi Engkau dengan hati, jiwa, dan akal budi setiap kami. Terima kasih pertemuan kami dalam kesempatan berikutnya, dalam keadaan yang baik, roh yang menyala, dan kerinduan untuk terus belajar memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah membahas bagian dari 7 materai yang akan terjadi di bumi selama tribulasi. Tuhan menghukum dunia. Dan bila bukan kita ketakutan, tapi kita semakin setia, supaya kita mengalami pengangkatan dan sukacita berbahagia selamanya. Bagi saudara yang ingin
berdiskusi, silakan tinggalkan di komentar, boleh saling berdiskusi satu sama lain, dan saya akan terus menjawab apa yang bisa saya jawab, apa yang ditanyakan, ya. Dan Bapak saudara yang ingin membagikan, silakan tekan share, bagikan ke teman, saudara, rekan, dan percayalah firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tinggalkan tombol like bagi Bapak saudara yang suka, dan jangan lupa subscribe supaya dapat melanjutkan pembelajaran ini lebih dalam lagi. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa di Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.